Inilah penjelasan dari apa yang menjadi sebuah misteri. Kenapa kedua anak itu bertolak-tolakan di dalam rahim daripada Ribka. Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Dan dua golongan orang, manner of people, bahasa Inggrisnya. Dua sikap, dua gaya. Kalau Anda terjemahkan di dalam kamus bahasa Indonesia, Anda akan bisa melihat juga artinya sikap, gaya hidup berarti, betul? Ya. Dua golongan manusia ada di dalam rahim Ribka. Dan jika Ribka adalah gambaran gereja, maka ialah gambaran mempelai wanita. Dan jika Ribka adalah gambaran mempelai wanita yang masih hidup, yaitu adalah yang saat ini, maka dari dalam rahim gereja muncul dua golongan manusia. Nah, yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Haleluya. Twins. Anak kembar. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Lihat, pelajaran apa yang Anda dapatkan dari kisah ini? Apakah itu menyentuh hari-harimu? Tentu saja. Karena kita sedang berbicara tentang orang pilihan dan hak kesulungan. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Bertarung. Di rahim pun bertarung. Yang satulah anak janji memiliki silsilah ilahi, yang satulah anak menurut daging yang adalah keturunan Kain, benih ular. Amin. Kebenaran dan yang palsu tidak akan bisa berjalan berdampingan. Haleluya. Mereka yang setuju dan yang sepakat akan bisa berjalan bersama, berdua. Tidak ada kesamaan antara Kristus dan Belial. Tidak ada kesamaan antara penyembah berhala dan bait suci. Pisahkan dirimu. Amin. Karena kebenaranlah membuat Anda bertarung. Pertarungan yang dimaksudkan adalah Anda harus betul-betul mendapatkan firman kebenaran, dan Anda tinggal di dalam kebenaran dan continue tinggal di dalam kebenaran dan menginginkan hak kesulungan. Lebih daripada yang lain. Haleluya. Tuhan tunjukkan bagaimana keduanya sudah bertarung sejak di dalam rahim gereja. Haleluya. Kedua bayi dalam rahim daripada Ribka, gereja, mempelai wanita yang hidup, gereja akhir zaman, amin, adalah dua jenis, dua gaya, dua sikap, dua golongan manusia. Yang satu adalah anak janji, yang satu adalah anak menurut daging. Dan kembali kepada Ribka di sini, kedua anak itu sudah bertolak-tolakan. Dua jenis golongan manusia tampil di situ. Ada dalam rahim itu. Ayat 24, setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya, di dalam rahimnya. Oh, tidak bisa tidak. Keluarlah yang pertama, dia diberi nama Esau, seorang yang berbulu. Sesudah itu saudaranya, ayat 26. Tangannya memegang tumit Esau. Lihat, bahkan tumitnya Esau pun gak dilepaskan oleh Yakub. Sebab itu ia dinamai Yakub. Karena Yakub menginginkan hak kesulungan. Walaupun engkau yang keluar duluan, tapi aku yang inginkan hak kesulungan. Amin. Yes sir. Lihat cerita ini, lihat kisah ini. Sesuatu yang unik, tapi oleh terang pesan di waktu senja. Haleluya. Roh Kudus menerangi segala sesuatunya untuk memberikan pengertian kepada kita lebih lagi. Dan saya bersyukur bisa bertemu dengan seorang manusia yang dikaruniai Tuhan. Dan saya belajar dari hambanya. Oh, haleluya. Karena
Karena Ribka lah gereja yang masih tersisa di sini. Mempelai wanita yang hidup. Dari rahimnya keluarlah dua jenis manusia. Yang satu adalah anak janji, memiliki keturunan di sepanjang 7 zaman gereja. Mengerti sama sekalian? Dari Paulus, Irenaeus sampai Branham. Yang satu adalah anak menurut daging, yang datang oleh kelahiran yang salah, yang lahir di Konsili Nicea. Setiap revival akan menghasilkan anak kembar. Setiap kebangunan rohani akan menghasilkan anak kembar. Ketika Luther tampil, revival berlangsung di zamannya, anak kembar muncul. Pengikut Luther yang sesungguhnya, Luther sebagai utusan terang di zaman tersebut, tapi pengikut yang lain adalah mengorganisasikan pesannya Luther. Kembar selalu. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, maka kembar pun muncul. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Amin. Dari rahim perempuan di Taman Eden, lahirlah Kain dan Habel. Haleluya. Dari keturunan sama-sama suku Yehuda, lahirlah Yesus Kristus dan juga Yudas Iskariot. Dari rahimnya Ribka, gereja, lahir 2 anak kembar. Dari mana benihnya? Dari Ishak. Benihnya dari anak janji. Paham? Dari firman yang sama. Tapi menghasilkan 2 anak kembar. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Ketika Anda mengerti akan konsep dan prinsip ini, di manakah sekarang posisimu? Yakub dan hak kesulungan, atau Esau yang seharusnya hak kesulungan milik dia? Hanya ada 2 grup. Kalau enggak Yakub, Esau di kalangan pesan di akhir zaman. Haleluya. Jadi setiap revival menghasilkan kembar di setiap zaman, di seluruh zaman di sepanjang Alkitab, Perjanjian Baru sampai dengan saat ini tetap polanya sama. Yang benar dan yang salah, yang spiritual dan yang jasmani, yang surgawi dan yang duniawi. Betul? Yang rohani dan yang religius. Itulah pertarungan yang berlangsung. Tapi bukan peperangan melawan darah dan daging, tapi melawan setan-setan. Tapi jika Anda adalah orang pilihan dan hak kesulungan, setan gak ada di situ. Karena Anda tinggal di dalam Kristus. Di dalam kebenaran tidak ada setan dan roh jahat. Amin. Renungkan semuanya itu. Inilah sekarang yang sedang berlangsung. Makanya banyak orang mencoba kompromi karena mereka menilai berdasarkan perasaan. Entah bagaimana, sesuatu di hati saya selalu ini saja yang terus diulang dan diulang. Pemisahan total, pertarungan, pertempuran, peperangan dan lain sebagainya. Mengerti saya maksudnya? Dan hari demi hari semakin diterangi dari nas-nas kitab suci dan apa yang dikatakan Nabi. Bukan semakin redup. Semakin terang dan jelas. Itu bukti bahwa yang memulai pertama adalah atribut yang ada di dalam Anda. Paham? Karena dari pikiran Elohim atribut langsung menjelma menjadi tubuh daging. Paham? Kita melewatkan teofani kita. Tapi sekarang kita mendengar teofani kita sedang memanggil. Berarti kita sedang dibawa menuju kepada teofani, tubuh firman itu sendiri. Haleluya. Kita sedang bergerak menuju ke sana. Glory Jesus. Sesuatu yang di dalam Elohim, yang dituangkan di Alkitab inilah yang sedang digenapkan oleh setiap atribut Elohim yang dimanifestasikan di bumi dalam bentuk tubuh manusia.